ujung-ujungnya kebetulan kan bokap saya tuh sekolah pelayaran. Jadi punya pedang kapiten lah itu. Sampai pedang kapiten tuh ditaruh di sini. Aduh. Katanya gini. Sapo tongkos sekarang ini ya. Ngeri banget. Sekali lagi gue sangat salut apa yang dilakukan oleh Respect. Bang Billy dan juga Indo Beatbox itu, dan teman-teman Beatbox di semua pun yang mendukung pergerakan ini, mendukung bahwa kita harus yaitu tadi support korbannya ya gitu, bukan victim blaming. Ya. Itu jadi salah satu bukti bahwa kenapa beatbox di Indonesia bisa semaju ini, karena memang teman-teman di dalamnya punya pikiran yang luar biasa. Betul. Punya pikiran yang luar biasa, punya ekosistem yang segitu sehatnya. Harus. Dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh sama teman-teman komunitas yang lain. Iya. Kayak. Yo, balik lagi di Walk the Talk. Masih bersama saya Tuan 13 dan juga Yako. Dan di episode kali ini kita membawa elemen lain dari hip hop. Kita membawa kalau di ngomongin hip hop kan banyak banget ya sub elemennya kok. Ada DJ, b-boy, graffiti, dan ada beatbox. Ini nggak boleh dilupain sih menurut gue. Dan hal yang penting menurut gue kayak dari semua elemen yang ada, yang paling sering terjadi hubungan internasional tuh b-boy dan beatbox. Setuju? Betul, setuju banget. Maksudnya kalau di rap dan DJ-nya bisa kita hitung pakai jari lah ya. Iya. Tapi kalau kayak di b-boy dan di beatbox tuh kayak memang mereka sudah connect-nya segitu gawatnya gitu. Dan ini luas banget. Setuju. Luas banget, komunitasnya luas banget. Setuju, regenerasinya juga cukup baik gitu. Yes. Dan banyak banget female beatboxer tuh juga banyak banget. Pi. Gitu, ada komunitasnya juga nih gitu. Nah, tapi kita perlu ngulik dari asalnya, dari rootsnya nih, dari awalnya nih, dari akarnya nih, siapa nih di balik beatbox di Indonesia nih. Gue panggil openingnya boleh gue sambil beatbox gak sih? Oh coba. Enggak, gue akan terdengar bodoh pasti. Jangan. Jangan. Nanti kalau kamu beatbox saya nyanyi gini, day and night gitu lagi. Mau kamu? Ampun. Oke, langsung aja kita panggil ya Billy the Beatbox. Billy, Kak Billy. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Apa kabar? Selamat malam. Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah, puji Bang, Tuhan. gue sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, boleh gak sih saya ngerepotin sedikit? Saya mau ngerepotin minta introduction-nya Cuci piring ya? Bukan. Mana saya berani nyuruh abang seperti itu. Bang, saya mau minta introduction-nya in a beatbox way dong, coba. Yap. Ladies and gentlemen, my name is Billy, and this is my beat. Oke. Gokil, emang gak ada yang lain. Kakak Billy. Banyak yang lebih jago. Tapi gak ada yang kayak, maksudnya gini, yang sampai sekarang masih maksudnya yang support dengan regenerasi gitu. Itu adalah salah satunya adalah Kakak Billy gitu, dengan Indo Beatbox ya gitu. Kak Billy, kita mau ngobrolin dulu nih. Maksudnya kita akan ngobrolin tentang Kak Billy sendiri, terus kemudian masuk ke Indo Beatbox, terus kemudian masuk ke isu-isu yang lain ya. Kalau dari Kak Billy sendiri tuh dari kapan sih mulai beatbox? Apakah memang dari awal kenal hip hop itu sendiri beatbox langsung, atau apakah ada elemen lain gitu yang disentuh? Kalau di dunia hip hop memang cuman suka musik, penikmat musik aja. Jadi karena memang backgroundnya kan nyanyi, paduan suara di gereja. Jadi memang suka semua yang berhubungan sama musik. Jadi saya suka seni vokal, cuman main instrumen ya seadanya. Tahu kunci gitar, cuman ya nggak sampai profesional banget. Terus kemudian dari berbagai elemen hip hop itu ya cuma sebatas suka aja, sampai kemudian ya ketemu dengan
beatbox gara-gara nonton acara talent show gitu. Barrio 19 kalau nggak salah itu dulu di apa namanya ya, TPI zaman dulu global. TPI tahun berapa tuh Kak? Global ya. TPI apa global ya? Lupa itu pokoknya. Tahun berapa itu? Nah di situ kan ada tahun 2005 kalau nggak salah. Oke. Tahun 2005. Oke. MTV itu kan ngeluarin MTV Barrio 19 tuh. Memperkenalkan urban art dan segala macam. Itu ada salah satu beatboxer dari Inggris. Cuman nggak tahu itu kok ini namanya apa gitu ya. Cuman baca sekilas gitu sampai akhirnya tahu di acara talent menyanyi gitu di Amerika ada Black Lewis siaran di stasiun TV swasta di Indonesia. Oh ternyata ini namanya beatbox. Dari situ mulai nyari-nyari. Cuman kan belum ada YouTube tuh tahun 2005 akhir. Ya. Belum ada YouTube. Jadi cuman bisa download MP3 search box. Cuman ada satu website yang memperkenalkan beatbox itu namanya humanbeatbox.com. Di situ memang belum ada video yang diupload. Cuman ada artikel sama rekaman grup hip hop plus beatbox di Amerika yang perform dengan beatbox atau yang solo beatbox sendiri, baik dia perform maupun studio recording. Jadi ada beberapa file-file MP3 saya download tuh, masih pakai handphone Nokia zaman dulu lah. Filenya cuma berapa kilobyte ya dibandingkan sekarang. Ya udah akhirnya dari situ saya di dunia hip hop awalnya ya masuk di beatbox karena suka ternyata seni musik, seni vokal yang lain selain menyanyi paduan suara di gereja atau seperti penyanyi-penyanyi yang lainnya, baik yang religi ataupun tidak kan. Oh ternyata suara itu bukan cuman buat nyanyi tok, ternyata bisa dijadikan seni meniru imitasi bunyi yang bukan cuman dalam bentuk lirik, tapi bisa meniru berbagai macam bunyi. Akhirnya saya belajar beatbox sambil menggabungkan dengan waktu itu saya kebetulan juga ikut paduan suara. Jadi sambil nyanyi sambil gabung beatbox. Akhirnya ya udah bisa beatbox sambil nyanyi. Jadi saya masuk di komunitas hip hop atau dunia hip hop ya langsung masuk ke beatbox, benar-benar suka karena hobi karena suka ya. Nice, perjalanan panjang juga ya. Dari nyanyi gospel, nyanyi gereja ya, terus kemudian ya karena itu tadi di tahun itu kan masih minim informasi. Ya, terus belajarnya gimana itu, Kak Billy? Jadi pas tahun 2005 setelah tahu ada beatbox, kemudian 2006 itu YouTube mulai masuk di Indonesia tuh. Ya. Awalnya memang nggak cari tentang beatbox. Jadi karena saya bawa sepeda BMX, terus nyari-nyari tentang flatland BMX, nyari-nyari video yang streamingnya video 1-2 menit bisa streaming 2-3 jam gitu kan. Udah gitu internetnya mahal banget. Ya udah akhirnya nyari-nyari ya diantaranya tuh ada banyak video. Terus kemudian karena saya nyanyi paduan suara, saya nyanyikan wire sama acapella. Nah dari hasil pencarian acapella itu muncullah satu video ada beatboxnya, tapi bukan beatbox yang waktu itu saya nonton. Malah beatboxer dari Australia namanya Joel Turner. Nah ternyata dia ikut Australian Idol. Suaranya nggak terlalu bagus, tapi beatboxnya gokil banget. Dan dia itu waktu dia ikut audisi Australian Idol, dia sudah menjadi juara beatbox kompetisi beatbox dunia pertama di dunia. Nice. Namanya Joel Turner. Joel Turner ya. Ya udah akhirnya sering-sering ke warnet, nonton YouTube. Ya basa-basain keyboard lah sedikit dengan droplet waktu ya sekarang bilang ya droplet. Basah banget lah sampai dimarah-marah sama operator gitu. Bung,
Jangan paksain keyboard ya. Kalau sekarang udah dilirik itu udah gitu langsung suruh tes antigen itu. Oh, udah kena prokes. Iya. Makanya nggak manggung-manggung pasti nih, karena kan kalau beatbox itu udah pasti tuh droplet di mana-mana udah. Iya. Masa kuyup untuk penonton pasti. Bang, tapi respon orang-orang atau keluarga sekitar waktu kayak tahu Bang Billy tuh belajar beatbox atau waktu mau coba menekuni beatbox sebagai jalan hidup tuh kayak apa sih Bang responnya? Jadi memang kan saya datang ke Jakarta tuh buat kuliah. Cuman pas pertengahan jalan kuliah saya ketemu beatbox. Terus belajar sama orang tua sendiri, sama bapak saya tuh sama bapak saya malah dilarang gitu. Sampai ujung-ujungnya karena waktu itu kebetulan ini lagi diganggu sama bocah nih. Mana sini? Nah, Mana? kebetulan nih mana nih? Coba sini Ciki. Namanya Ransiki. Siapa namanya? Dia lagi bawa mainannya ke sini. Namanya Ransiki. Ciki. Hai. Nggak mau. Hai dulu. Hai. Halo Rajiki. Halo. Nama aku Ciki. Hai. Ini Yaudah, malu dia. Ciki out frame dulu ya, keluar dulu ya. Dia bilang sama mama dulu ya. Bye bye. Bye bye bilang. Hana. Bye. Ada iklan keluarga. Keluarga berencana. Oke. Jadi udah waktu pertama belajar beatbox, kemudian itu awal banget dilarang sama bapak sendiri. Terus sampai berantem kan. Katanya kamu ngapain sih ngelakuin bunyi aneh-aneh kan? Ya ini kan saya belajar seni musik. Cuman mungkin saya juga bingung mau jelasinnya kayak gimana karena memang baru belajar. Terus waktu itu ya orang tua mungkin kolot ya, cuman tahu ya kita datang ke Jakarta buat kuliah dan cuman kuliah saja yang kita lakuin sampai selesai. Ya udah tuh berantem sampai ujung-ujungnya, kebetulan kan bokap saya tuh sekolah pelayaran. Jadi punya pedang kapiten lah itu. Sampai pedang kapiten tuh ditaruh di sini. Katanya gini. Sap potong kos sekarang ini ya. Ngeri banget. Sumpah, ngeri banget. Ngeri. Ya gitulah. Oke. Sampai akhirnya udah berhenti belajar beatbox waktu itu. 2005 akhir. Sampai kemudian akhirnya gue mesti pulang bersama keluarga. Waktu itu sama keluarga datang ke Jakarta 2005 akhir pulang. Terus kemudian 2006 pertengahan gue mesti balik lagi ke Jakarta sendiri buat lanjutin kuliahnya. Cuman ya sampai di sini juga kebetulan finansial keluarga kurang bagus. Ya. Jadi kadang-kadang ada transferan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang transferannya kurang. Akhirnya udah saya kadang-kadang pergi kuliah, terus kadang-kadang enggak, terus ketemu akhirnya mengulang lagi ke warnet buat belajar beatbox. Nah dari situlah kemudian diajak sama teman buat perform karena diundang perform di satu stasiun TV swasta untuk acara talent show. Dan kebetulan jadi juara 1 langsung. Wow. Nah dari situlah udah tuh. Oke. Terbuka lebar ya? TV. Ya terbuka lebar, udah jalan tuh udah mulus gitulah. Oke. Untuk memperkenalkan beatbox yang tadinya cuman sendiri, terus kemudian di kampus juga diceng-cengin sama teman-teman sama senior, sampai akhirnya begitu keluar ketahuan juara 1 di acara itu di TV, langsung mereka 180 derajat udah berubah ya. Udah mikirnya udah Bill, Pace, kamu perform di mana nih hari ini? Ya udah sama teman kos itu kadang-kadang dipulang bawain martabak atau bawain bebek atau bawain apa gitu. Oke. Dari situ semua jalan pintu terbuka lebar lah ya gitu. Ya, amin. Alhamdulillah. Nah waktu pas mulai mulai ada tawaran manggung di TV dan jadi juara ajang mencari bakat itu, keluarga gimana tuh Bang?
Ya udah waktu itu pokoknya keluarga itu tahu saya bertengkar sama bokap kan gara-gara beatbox ini. Ya. Terus kemudian saya pindah balik lagi ke Jakarta sendiri. Itu keluarga taunya saya kuliah. Tapi ternyata malah saya perform di TV kan, beatbox. Ya. Terus waktu keluar di TV pertama kali dan juara itu, saya suruh mereka nonton. Ya. Ya udah barengan sama saya di Jakarta sini sama teman-teman satu kampus saya yang tadi ngecengin, kita nonton sama-sama satu kos tuh. Jadi mereka tanya kan, Pace, kamu juara nggak? Udah ntar lu nonton aja sendiri. Jadi udah pas dikasih tahu juara 1 langsung semuanya teriak gitu, weh Pace, gila, buang-buang ludah 2 menit di atas panggung dapat 6 juta gitu. 6 juta ya pertama itu ya? Oke. Iya, 6 juta pertama. Nah, berarti setelah gitu terus saya kabarin keluarga kan. Kabarin keluarga. Jadi bokap nanya, itu si Billy kok dia bisa dapat 6 juta? Jadi terus adik langsung nyeletuk bilang, itu yang dulu bapak taruh pedang di ini. Waktu dia bilang kan taruh parang di leher. Jadi bokap cuman ya mungkin nggak tahu ya dalam hatinya kayak gimana gitu ya. Pasti dia ingat, oh ini yang dulu saya mau potong lehernya gitu kan katanya. Wow, cukup ini ya. Struggle-nya parah. Karena biasanya memang melalui fase dilarang oleh keluarga, gitu. Karena kan keluarga nggak tahu ya. Pada saat itu kan ngelihatnya hip hop atau beatbox itu apa sih gitu loh. Cuman hobi, cuman nggak jelas gitu kan gitu. Nah tapi akhirnya ternyata bisa membuat bangga gitu loh. Diri sendiri, terus keluarga juga, ya kan. Nah dari situ pintu terbuka lebar, terus kemudian Bang Billy mulai mencetuskan Indo Beatbox nih, atau gimana tuh? Nah itu tuh gimana tuh, Bang? Ya jadi setelah kemunculan di TV, terus kemudian ada salah satu rapper yang juga waktu itu lagi gencar-gencarnya menyuarakan dalam setiap performnya tuh dia juga sambil belajar beatbox sambil perform. Nah, itu Tito Fade to Black. Yes. Jadi udah tuh. Terus kemudian dia DM saya di waktu itu masih ada Friendster kan, DM. Bro, saya dapat kabar dari teman saya, lu katanya beatbox ya. Jadi udah dari tahun 2007 dia pertama kali DM setelah saya perform di TV dan kemudian dia DM di Friendster. Terus kemudian 1 tahun kemudian baru kita ketemu tahun 2008. Wow. Pas di hari peresmian Indo Beatbox diresmikan tanggal 30 Oktober 2008. 30 Oktober 2008. Jadi ya 1 tahun dari pertama kali dia DM saya 2007. Dia tinggalnya di Bogor memang, cuman dia kerjanya di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, kita nggak pernah ketemu. Baru kita ketemu di peresmian Indo Beatbox karena kita udah sempat bikin grup di Friendster, kemudian pindah ke Facebook dan kemudian Friendster hilang. Ya. Ya udah, kita ketemu di situ, kita bikin waktu bikin grup di Facebook, kita bikin nama Jakarta Beatboxing Community. Karena saya tinggal di Jakarta, Tito tinggal dan kerja di Jakarta. Ya. Cuman karena dia punya masa respektor lebih banyak satu Indonesia, akhirnya kita pikir-pikir apa sebaiknya kita rubah namanya jadi Indonesia Beatboxing Community aja, karena yang masuk yang orang Jakarta cuma kita berdua, sisanya orang daerah semua. Udah dirubah namanya jadi Indonesian Beatboxing Community atau disingkat Indo Beatbox. Jadi bisa dibilang Indo dan Beatbox mulai bergabung semuanya. Indo Beatbox itu dari 2008 tadi ya, 2008 30 Oktober 2008 ya. 30 Oktober 2008. Dan awalnya kalau bisa dibilang founder utama awalnya itu adalah ada Bung Billy, terus kemudian ada Tito. Fade to Black. Ya. Shout out buat Bang Tito. Oke. Nah, Bang dari 2008 itu ke 2020 ini kan kayak udah panjang banget, 12 tahun perjalanan ya Bang ya. Sekarang kita nggak bisa cuma ngitung Indo Beatbox karena komunitas beatbox sekarang kayak
berjamur di mana-mana, tiap dari Sabang sampai Merauke ada gitu Bang ya. Itu apakah semua komunitas ini terintegrasi sama Indo Beatbox atau memang bebas-bebas aja bikin kolektif kanan kiri Bang? Atau memang tapi tetap ada komunikasi Bang? Ya yang paling penting sih sebenarnya komunikasi, karena komunitas itu kan di daerah masing-masing yang lebih mengerti situasi dan kondisi, berapa banyak orang, medannya kayak gimana, terus kalau mau perform kayak gimana, itu mereka sendiri. Jadi kita sebenarnya komunitasnya sangat-sangat bebas ya, bukan organisasi yang valid dan ada aturannya macam-macam. Cuman ya lebih ke komunikasi di sosial media lebih banyak. Dan kadang-kadang kalau kita ada mereka ada event atau kita ada event ya kita share ke mereka. Kadang-kadang kan event itu dia base-nya di Jakarta, cuman dia mau bikin event di daerah, itu kontaknya ke Indo Beatbox, ya udah kita kasih teman di daerah buat perform. Lain halnya kalau misalnya dia langsung minta, saya mau Bung Billy dan misalnya Jevin atau Yori buat ya, perform di daerah. Nanti ya udah sampai di sana kita ketemu teman-teman daerah juga, atau ya teman-teman di daerah bikin eventnya sendiri, terus ngundang saya atau beberapa teman-teman yang lain buat ya entah perform atau ngejuri, misalnya kayak Battle Beatbox kita ngejuri, ya seperti begitu. Lebih banyak komunikasi di sosial media sebenarnya. Oh, jadi banyaknya di sosial media. Ada nggak sih WhatsApp grupnya gitu Indo Beatbox gitu, Kak Billy? Ya seiring zaman mulai dari Facebook ada grupnya, terus kemudian Instagram, dan ketika WhatsApp keluar ya ada grupnya juga, ada grup lain juga, ada grup Discord juga. Oh, oke. Jadi komunikasi terjalin tuh memang karena bisa dibilang sebenarnya beatbox komunitas di Indonesia tuh besar banget ya sebenarnya ya, Kak Billy ya. Kayak memang berjamur di mana-mana tuh banyak sekali. Hanya saja mungkin karena eventnya nggak banyak, itu nggak terlalu terekspos gitu ya. Gimana Kak Billy? Menurut Kak Billy? Ya kalau menurut pengakuan teman-teman dari Jerman, kan mereka bisa lihat data viewers waktu itu untuk video-video YouTube waktu tahun 2012 kalau nggak salah, itu penonton paling banyak justru dari Indonesia. Dan memang komunitas yang menjamur paling banyak menurut kota-kota atau pulau itu saja udah banyak. Itu baru kota ya, belum nanti tiba-tiba ada yang dari kampus, yang dari sekolah, atau yang satu komplek, atau yang satu tongkrongan. Udah itu bikin grup aja sendiri. Yang penting dia melapornya ke komunitas yang paling pertama, yang paling tua di kotanya siapa gitu. Ya udah ini kita dari ini, tapi ya nggak. Yang penting asal tahu, oh ternyata ada komunitas ini. Ntar mereka kalau bikin event mereka ngumpul juga sama-sama, battle sama-sama juga. Tapi ada database-nya gitu nggak sih Kak Billy? Maksudnya benar-benar terstruktur gitu, ada di data gitu, ada namanya ini kotanya ini gitu segala macam, itu ada nggak? Atau ya setiap kota aja gitu punya gitu? Tapi Indo Beatbox punya nggak? Jadi waktu zaman-zamannya sebelum Instagram muncul, itu saya di Twitter udah pernah minta teman-teman buat ngirim email ke emailnya Indo Beatbox untuk semua komunitas yang ada dari masing-masing kota, berikut teman-teman aktif itu yang cowoknya berapa, yang ceweknya berapa, foundernya siapa dan kapan dan lain, itu udah pernah saya lakuin. Mungkin sampai sekarang sih datanya di laptop masih ada ya, cuman nggak saya terusin karena ya udahlah mereka kita udah kayak Instagram itu udah benar-benar kayak profilnya komunitas kan. Belum kalau dia punya website sendiri. Ya, oke. Tapi berapa banyak sih Kak Billy teman-teman dari beatboxer Indonesia itu yang melanglang buana sampai ikut kompetisi internasional? Itu Kak Billy ngikutin nggak? Jadi tahun 2012 itu saya yang pertama kali, tahun 2010 itu Indo Beatbox itu pernah perform di Esplanade waktu itu kalau nggak salah, barengan sama Igor juga waktu itu. Terus kemudian tahun
2012 saya mewakili Indonesia ke Jerman untuk kompetisi beatbox dunia sendirian. Terus kemudian 2015, nah setelah 2015 itu ada banyak event di Asia. Jadi setelah booming di Jerman, terus kemudian di Swiss, nah Asia ini udah mulai bikin event. Jadi teman-teman banyak yang langsung minta izin karena mereka butuh surat rekomendasi buat ke sekolah, buat ke kampus. Jadi udah Indo Beatbox ngeluarin surat bahwa benar-benar menyatakan bahwa atas nama si A, si B, si C ini mewakili Indonesia buat perform di Singapura, terus di Malaysia, dan yang terakhir di Thailand kemarin. Itu udah lebih dari 15 orang lah, itu udah sampai, bahkan sampai ada satu Sadam itu juara beatbox kategori loop station ya untuk tingkat Asia. Wah, Sadam ya. Sadam buat Sadam. Gokil. Bukan cuma berpartisipasi sebagai peserta, ada beberapa teman juga itu jadi juri buat event di negara lain. Jadi di Singapura sama di Malaysia. Jadi juri loh. Kompetisi. Nah, kompetisi di hip hop di beatbox sendiri. Kalau di rap itu kan syarat dengan diss track gitu, yang beef satu sama lain. Kalau misalnya di beatbox sendiri gimana, Kak Billy? Sebenarnya sih sama juga sih, cuman kan bedanya kalau di rap itu pakai kalimat dan kata-kata, kalau di beatbox itu pakai bunyi. Dia bisa bedain kan kata dan bunyi. Cuman konsep battle-nya itu sama. Gue kasih ini, gue punya senjata ini, lu bisa balas nggak? Atau misalnya main genre ini misalnya kamu punya teknik kayak begini, lu bisa balas ya, sama kayak nge-rap juga sebenarnya. Cuman bedanya kalau rap pakai kata dan kalimat dan pakai lirik, beatbox itu ya ada lebih banyak ke bunyi, ya mungkin ada lirik dikit. Gitu. Seru ya. Jadi emang competition itu juga sebenarnya ada ya. Emang part of the culture aja sih memang. Yoi, setuju. Oke. Nah, Kak Billy ini kan Indo Beatbox sudah sangat cukup dari 2008. Kak Billy sendiri juga udah dari 2006. Nah ini kemarin gue sempat melihat di timeline gitu bahwa sebelum isu ini muncul, Indo Beatbox itu sudah salah satu komunitas, itu salah satu yang menyatakan ketegasan gitu bahwa we speak music, dan kita sangat menentang akan pelecehan seksual dan bullying dan everything like that. Nah terus terakhir nih baru beberapa hari yang lalu itu muncullah kasus bullying dan pelecehan yang terjadi, dan gue terus terang salut sekali gitu loh bahwa Indo Beatbox itu memberikan ketegasan yang sangat-sangat jelas gitu akan pelaku bullying dan pelecehan, bahwa mereka itu sampai diberikan sanksi sosial selama 3 tahun. Tidak bisa berpartisipasi di acara kompetisi dan juga tidak diakui oleh komunitas dan segala macam. Apa sih Bang Billy yang mendasari ketegasan ini nih gitu? Jadi ya kalau permasalahan komunitas itu Indo Beatbox sudah dari sangat-sangat lama ya, bahkan mulai dari pertama kali muncul, pertama kali terbentuk. Ya mulai dari masalah yang paling dasar misalnya cuman ngecengin, terus sampai ke masalah duit, ngebohongin dan lain-lain, itu udah sering banget dilalui sama komunitas Indo Beatbox waktu ya cuman Indo Beatbox aja ya, belum sampai ke daerah. Saya nggak tahu masalah di daerah karena ya sampai ya pecah komunitas itu udah kita jalani, termasuk saya juga sendiri, sampai akhirnya kita baikan kembali dan berteman seperti semula dengan teman-teman yang pecah waktu itu. Ya. Nah terus belakangan ya dengar ada kejadian kekerasan dan bully. Kalau bully udah banyak banget ya, pelecehan. Jadi sebelum kejadian kemarin itu saya udah pernah menangani salah satu kasus yang dia minta tolong secara pribadi ke saya langsung karena saya kenal dia, memang pernah ketemu dan beberapa kali ketemu.
itu langsung minta tolong dia screenshot pelecehan di sosial media kepada saya. Terus kemudian minta tolong kan, Bang Billy tolong dong ini saya tulisin kata-kata gini di DM saya. Jadi saya lihat screenshotnya, terus oh ya udah saya undang kita bertiga buat langsung kumpul aja di dalam buat jadi mediasi. Ada saya ngasih screenshotnya itu, pelakunya mengakui kalau salah, langsung selesai. Cuman saya sendiri pribadi itu berpikir bahwa ya hal-hal kayak gini kalau misalnya kita nggak pernah dengar atau nggak pernah dikasih tahu, pasti banyak terjadi. Dan itu ya yang kayak saya sendiri pribadi, cowok tahu lah gitu, laki-laki itu kayak gimana gitu kan, laki-laki terhadap perempuan itu kayak gimana, yang baiknya harus kayak gimana. Itu untuk anak muda atau juga ya semua kalangan lah, semua umur tuh pasti ada kejadian pelecehan dan segala macam, itu kita pasti pernah menyaksikan. Bahkan dalam pekerjaan saya juga banyak yang kayak gitu, udah kayak hal biasa gitu kan. Jadi ya ini saya mau coba terapkan kepada anak muda zaman sekarang yang ya lebih bebas daripada waktu seumuran saya, waktu ya usia belasan sampai 20-an gitu. Hidupnya kayak gimana dibandingkan sekarang. Itu mereka bisa akses apa aja dengan sangat cepat, itu bisa mempengaruhi mereka buat memilih melakukan suatu tindakan yang baik tanpa pikir panjang. Itu sangat-sangat susah. Mereka akan terpengaruh dengan banyak hal untuk melakukan satu tindakan bahwa oh ternyata tindakan ini bodoh, ternyata tindakan ini dampaknya bisa panjang untuk orang lain atau untuk saya sendiri. Itu saya pikir anak-anak sekarang mungkin hanya sedikit yang bisa berpikir dengan baik bahwa ternyata tindakannya cuman kayak ngecengin atau memaki yang biasa, tapi tanpa dipikir kalau ternyata punya efek panjang, apalagi sampai melakukan pelecehan seksual. Itu bisa sangat-sangat fatal sebenarnya buat dia sendiri dan terlebih lagi kepada korban. Betul. Jadi sekali. Saya dapat laporan dari beberapa teman, syukur bahwa memang saya sibuk sendiri juga. Ternyata ada beberapa teman yang mereka masih tetap pantau komunitas di dalam grup di sosial media maupun grup-grup chat. Ternyata banyak ada yang kompet langsung DM minta tolong Bang ini begini, terus mereka ngabarin saya, Bung ini ada masalah gini-gini. Jadi sebelum ketahuan kalau ada kejadian pelecehan seksual itu, Indonesia udah booming duluan karena ada salah satu beatboxer Indonesia yang memaki dengan bahasa kotor, bahasa makiannya Indonesia di dalam forum, di dalam grup chat battle internasional. Jadi langsung ditanyakan ini artinya apa gitu kan. Untungnya si pelaku udah langsung minta maaf kepada admin, karena yang dimaki ini admin daripada event internasional. Eventnya tuh teman-teman dari Malaysia yang buat. Ya mereka bahasanya 11-12 gitu kan sama itu. Jadi pasti tahu lah gitu. Oh ternyata saya dimaki. Cuman ya itu udah mencoreng nama Indonesia bahwa jadinya kayak pikir kok orang Indonesia semua nggak bisa ngerem mulutnya gitu kan. Mendingan ngomong yang lebih baik daripada memaki. Itu udah selesai. Terus tiba-tiba yang ini muncul lagi. Ya selang 2 hari gitu muncul. Jadi saya pikir ini korbannya 1 atau 2 gitu. Teman-teman ini udah ngumpulin semua tuh bukti, udah dikumpulin voice note, terus kemudian screenshot. Terus saya lihat-lihat gitu, oh ini kok nomornya beda-beda. Emang korbannya ada berapa banyak? Ya udah seperti yang saya keluarin di captionnya Indo Beatbox, ada 5 orang. Tapi ya sebenarnya mungkin ada lebih banyak dari itu, tapi mereka mungkin nggak mau atau nggak berani tidak berani. Belum siap buat laporin. Betul. Ternyata belakangan juga ada yang barusan gitu ngasih tahu lagi kalau ternyata ada pelaku yang lain gitu, ada 1 atau 2 orang lagi. Itu masih saya kulik lagi tuh. Jadi makanya saya masih nge-post buat teman-teman ya jangan takut bicara, khususnya teman-teman perempuan,
kalau misalnya dilecehkan secara seksual, baik verbal, teks dan segala macam, apalagi kalau sampai ngirim gitu kan, ngirim foto kelamin gitu. Saya aja lihatnya sendiri gitu lah, cowok gitu juga jijik gitu kan, apalagi yang cewek gitu. Iya. Itu udah ngaco sih sebenarnya. Oke. Ya udah, saya coba karena pemahaman prihatin aja sama, dan teman-teman di belakang juga ada 2 atau 3 orang itu membantu. Jadi kita ada sekitar 4 orang yang gerak cepat langsung dalam beberapa hari untuk ya kumpulin barang bukti. Terus langsung nanya ke korban secara personal, mereka juga syukurnya bisa memberikan bukti sama informasi dengan cepat dan baik. Oke. Jadi ya langsung kita keluarin statement kayak begitu, dipikir-pikir. Ada juga yang ngasih pertimbangan karena salah satu itu pelaku skillnya sangat bagus kan. Ya. Jadi saya pikir ya orang kalau ngelakuin kejahatan mereka nggak pikir dia pintar, dia punya jabatan tinggi, dia punya duit banyak. Kalau dia ngelakuin kejahatan ya udah harus dihukum. Hukumannya kayak gimana? Saya langsung yang sebelumnya saya udah kasih 3 kan, saya udah pikir wah ternyata ada yang kayak begini lagi, ada punya pandangan yang lain kan. Karena dia berskill. Wah nanti sebenarnya bukan masalah dia skill atau enggak, tapi apa nanti korban mau menerima bahwa ternyata orang yang melakukan tindakan kejahatan lebih dari 1 korban malah dapat hukuman atau sanksi sosial yang lebih kecil daripada pelaku sebelumnya. Ya dengan dasar pemikiran itu saya sebenarnya nggak pikir dia teman dekat saya. Dia punya skill, dia mau presiden, dia mau anaknya Pak Lurah. Ya kalau ngelakuin kesalahan ya tetap harus dihukum. Nice, gila itu salut terus terang sih. Karena dengan adanya sikap yang diambil oleh Indo Beatbox ya, itu buat saya gitu, terutama buat teman-teman perempuan di luar sana itu. Kita melihat itu adalah salah satu bukti dari bentuk dari gerak bersama Kak Billy gitu. Kenapa? Karena memang kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini kan terjadi bisa di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Dan ternyata terjadi di komunitas beatbox juga. Dengan sikap yang diambil Indo Beatbox yang sangat tegas ini gitu. Mudah-mudahan juga bisa memberi efek jerak ya untuk pelaku-pelaku bahwa ya ini tidak pantas gitu loh dilakukan gitu. Mau skillnya sekeren apa kek gitu, udah diakui internasional kan, bahkan kita tahu juga pernah ada kasus beatboxer internasional juga kan yang melakukan itu, dan dia juga mendapat sanksi sosial gitu juga gitu. Nah ini menurut aku benar-benar hal yang sikap yang sangat-sangat harus dijadikan contoh gitu loh untuk komunitas-komunitas yang lain, bahwa ini supaya teman-teman female beatboxer itu juga berani gitu loh untuk speak up gitu. Dan yang saya juga patut acungi jempol itu adalah bagaimana Kak Billy dan teman-teman Indo Beatbox tuh melindungi privasi dari korban gitu. Karena kan kita tahu sendiri bahwa biasanya yang terjadi nih Pi di Indonesia itu kalau misalnya ada kasus seperti ini, yang disalahkan itu justru korban ya. Victim blaming, perempuannya gitu. Itu yang disalahin. Oh lu sih kegatelan, lu sih pakai baju ini, lu sih begini gitu. Tapi dengan sikap yang diambil oleh Indo Beatbox itu menyatakan sanksi sosial yang jelas, itu keren banget sih. Keren banget Bang Billy. Mudah-mudahan maksudnya bisa menjadi contoh ya. Harus menjadi contoh. Bisa menjadi contoh di semua komunitas, tidak hanya beatbox tapi juga di rap, juga di DJ, juga di B-boy, di semua elemen hip hop dan di masyarakat Indonesia gitu secara general gitu, bahwa dengan mengambil sikap seperti ini itu memberikan support system yang baik. Gitu, support system yang baik. Apalagi kebetulan di bulan ini Bang Billy, ini adalah Women's History Month, dan mendekati 8 Maret itu adalah International Women's Day, di mana memang kita masih tetap memperjuangkan hak-hak perempuan gitu supaya setara gitu.
Dan salah satunya memang kita tidak bisa melakukan hal ini kalau tidak ada support dari teman-teman laki-laki juga. Dan sekali lagi gue sangat salut apa yang dilakukan oleh Bang Billy dan juga Indo Beatbox itu, dan teman-teman Beatbox di semua pun yang mendukung pergerakan ini, mendukung bahwa kita harus yaitu tadi support korbannya ya gitu, bukan victim blaming tapi benar-benar yang emang speak up gitu loh. Seperti itu. Nice banget sih, keren banget. Wow. Respect Bang Billy buat Indo Beatbox dan teman-teman. Itu jadi itu jadi salah satu bukti bahwa kenapa beatbox di Indonesia bisa semaju ini, karena memang teman-teman di dalamnya punya pikiran yang luar biasa. Betul. Punya pikiran yang luar biasa, punya ekosistem yang segitu sehatnya. Harus. Dan mudah-mudahan bisa dicontoh sama teman-teman komunitas yang lain. Iya, itu dia gitu. Nah, kalau kita ngomongin project ke depannya nih, dari Indo Beatbox sama nih Bang. Ya kalau dari Indo Beatbox kan karena berhubung pandemi, jadi ya event offline mungkin akan susah dilakukan sampai ya ada arahan dari pemerintah. Setelah itu selanjutnya ya masih dilakukan event online seperti battle ya, sisanya ya nongkrong mungkin sesama teman dari luar daerah ya nongkrongnya online juga. Cuman sudah ada 2 battle online, yang satu itu skala nasional, yang satu lagi itu udah skala internasional yang jurinya juga internasional. Nah mudah-mudahan Indo Beatbox sendiri bisa ngelakuin battle internasional juga. Tapi ya mungkin sebelum battle internasional, buat saringan dari beatboxer Indonesia sendiri mau dibikin battle nasional dulu. Keren. Sebelum battle internasional. Oke. Jadi ada sisi baiknya ya, bisa ketemu dan battle yang tadinya kita ketemu langsung masih canggung, waktu online justru aneh sebenarnya sih. Ketemu ya udah battle aja gitu, meskipun nggak kayak offline itu bisa ngobrol lebih lama atau panjang, cuman langsung to the point aja, udah battle ya battle. Jadi cuman dibatasi equipment kan. Ya betul. Semua beatboxer itu punya mikrofon yang bagus, amplifier yang bagus, terus kemudian laptop yang bagus buat mendukung produksi audio yang kemudian bisa outputnya bagus juga. Itu satu kendalanya aja sih, dan sinyal juga. Betul. Bener. Nah berkaitan dengan itu Kak Billy, apa suggestionnya, apa saran Kak Billy untuk teman-teman yang mungkin mau ikut kompetisi ini gitu ya, tapi memang gadgetnya terbatas gitu, apa mungkin saran yang bisa diberikan oleh Kak Billy? Jadi saya pernah jadi komentator buat satu battle online juga. Ya. Saya bilang di situ bahwa kalau misalnya ada teman yang punya alat bagus, misalnya satu teman punya alat bagus yang lengkap, atau beberapa teman punya alat yang bagus yang bisa dikumpulin jadi satu, kalian kumpul lah gitu buat battle sama-sama. Jadi produksi yang penting kan tujuan utamanya biar dapat audio yang bagus buat juri dengar, buat direkam juga buat nanti jadi dokumentasi. Terus dan output buat audiens bisa dengar juga. Kalau misalnya tidak memungkinkan ya bisa tanya langsung ke saya, bisa DM kah, atau bisa tanya teman yang kenal yang punya nomor handphone saya, kira-kira alatnya apa. Ya alatnya nggak harus mahal-mahal sih sebenarnya. Ya. Kayak saya ini ya cuma mikrofon sama handphone yang kabelnya yang saya sambung ke sini ya saya solder sendiri sebenarnya. Nice. Kak Billy, mungkin kalau misalnya memang belum ada tutorialnya gimana cara yang nge-solder sendiri, tolong di-upload di YouTube mungkin bisa Kak Billy. Sebenarnya ada sih di highlightnya saya di Instagram itu ada di highlight DIY itu ya, mungkin saya nggak tahu ya teman-teman itu saya ngerasa bahwa anak-anak Indonesia, anak muda Indonesia itu disuruh tanam padi buat nanti makan beras, mereka nggak mau suruh kita tanam lagi, terus suruh kita panen lagi, terus habis itu suruh kita bawa ke dipisah lagi sama gabahnya, terus kemudian masukin dalam karung, bawa ke rumah, kita mesti cuci, kita mesti masak, terus kemudian kita nyuapin. Oke. Gitu maunya instan ya. Jadi masalah sih sebenarnya. Nggak jadi masalah sih sebenarnya. Saya sebenarnya merasa bahwa
oke saya bisa sangat-sangat sabar buat ngasih tahu. Tapi kalau misalnya contohnya kan kalau mereka bertanya gitu di sosial media, bisa main Instagram tapi nggak bisa tahu search keyword di internet tentang sesuatu topik yang kita bicarain, itu kan sesuatu yang bodoh gitu kan. Iya, saya setuju. Biasanya saya langsung ngasih tahu keywordnya, ini alat ini untuk ini. Ya tolong dipelajari. Maksudnya buat nyari di internet gitu, di Google, ketik gitu. Oh keywordnya ini, Bung Billy ngupload alat ini. Taruh di keyword di Google keluar, oh kayak gini ya. Tapi mereka malas, mereka malah nanya langsung ke saya, Bung ini caranya gimana? Ini gini. Karena kan nulis dengan ngomong langsung itu sangat-sangat susah buat dimengerti sebenarnya daripada betul. ngomong langsung. Ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan diberikan pahala yang lebih saat menjawab semua pertanyaan itu ya Kak Billy. Tuh, buat teman-teman yang nonton ya, Beatboxer, tolong itu coba cek aja follow Kak Billy ya di Instagram. Itu di highlightnya sudah ada. Tolong dilihat di situ. Yes. Highlight DIY. Tuh. Beli harga 20.000. Ya Allah. Kemudian solder aja. Kalau nggak punya solder, punya mama teman solder sendiri, di Instagramnya udah ada juga. Emang mesti DIY. Mantap. Wow, ini banyak banget insight yang kita bisa dapat atau ilmu yang bisa kita aplikasi nih kok ya. True. Nice. True. Ini pertama kalinya nih gue ngobrol sama Bang Billy secara langsung nih. Wah, biasa cuma lihat di TV. Beliau ini salah satu legend beatboxer, Upi, benar-benar nih. Nggak, emang nggak pernah ketemu event yang barengan sih. Iya. Nanti bisa ketemu lah. Mudah-mudahan bisa project bareng lah ke depannya ya kan. Amin. Oke, Kak Billy terakhir mau shout out buat siapa mungkin? Shout out buat semuanya lah, siapapun, mau anak-anak hip hop, mau beatboxer. Pokoknya siapapun yang mampir dan nonton video ini, jaga kesehatan, pokoknya jaga kesehatan, terus lakukan yang terbaik hari ini juga, jangan tunda besok, karena kita nggak tahu besok mungkin saya nggak ada, kamu nggak ada, kita nggak ada, jadi lakukan yang terbaik hari ini aja. Karena ya kalau sehat kan bisa kerja kan, bisa beatbox, bisa nge-rap. Gitu aja sih sebenarnya buat saat ini. Oke. Wow, thank you Kak Billy. Sama satu lagi. Apa tuh? Satu lagi, jangan ngerendahin orang lain, ya udah itu. Itu paling penting. Nice. Oke. Right, Kak Billy, terima kasih banyak atas insight-nya, terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan Indot Beatbox dan juga Kak Billy dan teman-teman semuanya itu tetap bisa berkarya ke depannya. Dan kita bisa ketemu lagi di tahun ini ya untuk project-project berikutnya. Amin. Okay. Sukses selalu, sehat selalu. Ya, terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu. Salam buat Ciki. Ya. Bye. Wah, ini kalau mungkin kita bisa bilang dedengkotnya rap itu kan kita bisa bilang Iwa ya. Ini kalau beatbox itu ya si Billy ini. Wow, dan gue juga baru tahu ternyata Indo Beatbox salah satu foundernya adalah Bang Tito. Itu insight-nya sangat menarik. Gue bener-bener baru tahu hari ini. Ini episode yang gue sangat senang nih. Gue dapat ilmu baru nih. Karena emang kalau kita ngomongin hip hop itu kan ya itu tadi elemennya banyak. Tapi selama ini kan kalau hip hopnya banyak fokusnya kan mungkin ke rap ya gitu. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada DJ, terus kemudian ada beatbox, itu ada b-boy, ya kan? Banyak sebenarnya yang masih bisa dikulik dan semua itu masih bisa growing gitu loh, masih bisa mendapatkan tempatnya masing-masing. Dan satu hal yang sangat gue respect dari Indo Beatbox adalah ketegasan untuk urusan pelecehan seksual. Karena maksudnya kita bisa lihat banyak kasus terjadi. Banyak. Yang paling miris adalah
Itu terjadi di komunitas ini. Gue bukan ngomongin street culture ya, tapi justru di komunitas atau gerakan-gerakan yang memang arahnya ke sosial. Kayak komunitas seni lah, atau komunitas pergerakan, komunitas advokasi. Itu sering banget terjadi dan gak ada tindakan konkret. Betul. Jadi gerakan Indo Beatbox ini, teman-teman yang kalian berpikir mungkin lebih berpendidikan dibanding kami yang melakukan street culture, kalian harus belajar dari teman-teman Indo Beatbox bagaimana caranya berlaku adil, walaupun itu anggota kalian. Ya, betul sekali. Harus gerak bersama, ya kan? Apalagi di tanggal 8 Maret nanti itu adalah International Women's Day. Itu dimana memang kembali lagi gitu kan, ada yang ngomongin, oh kan nggak mau dibeda-bedain. Loh, beda itu pasti, perempuan sama laki itu beda gitu loh. Tapi masalahnya adalah bagaimana hak-haknya itu bisa setara gitu. Bukan berarti itu gitu, wah iya kalau laki-laki harus bisa ini dong, harus bisa ngangkat ini, perempuan juga harus bisa ngangkat aqua. Bukan begitu gitu loh, bukan begitu maksudnya, setara tuh nggak begitu gitu. Jangan begitu dong. Makanya cari informasi lagi. Nggak berpikirnya gitu. harus lebih luas lah teman-teman. Jangan terlalu sempit kayak gitu lah. Ya, diawali dengan saling menghormati aja, menghargai. Kecuali kamu keluar dari lubang bapakmu, ya bebas kamu, terserah. Dan kamu keluar dari ibumu, jadi tolong mindsetnya tolong. Ya, intinya sih sebenarnya ya mau lo tetap harus menghargai siapapun itu, mau laki-laki, perempuan, itu semua lo harus menghargai manusia gitu. Itulah memanusiakan manusia itu. Belajar aja. dari Indo Beatbox. Shout out buat Indo Beatbox. Right. Oke, dan thank you so much teman-teman untuk for watching this episode. Yes. Dan seperti biasa kita akan kembali lagi di episode berikutnya, Walk the Talk. Oke, untuk kedepannya masih banyak lagi kolektif dan orang-orang di hip hop itu yang menggaungkan movement-movement yang keren. Dan minggu depan kita akan undang anggota DPR. Apa? Sahkan RUU PKS. Jadi ngegas dia. Sampai berjumpa minggu depan teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. God bless. Bye.